Baiklah, selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sesuai dengan pengamatan saya di dalam keluarga kita memiliki beberapa perilaku kesehatan yang berisiko. Berisiko itu maksudnya kalau dibiasakan dan dibiarkan lebih lama lagi cenderung akan mengarah ke faktor kesehatan ataupun kesehatan kita bisa terganggu. Nah, ini konsumsi garam yang tepat. Tetapi sebelumnya kita akan belajar definisi garam itu sebenarnya apa. Kandungannya itu ada natrium klorida sekitar 40% dan 60% klorida. Fungsinya yang pertama itu sebagai pengikat atau penetral, dan yang kedua sebagai pengatur siklus cairan darah untuk mencegah tekanan darah yang rendah. Kita masuk ke jumlah garam yang dibutuhkan tubuh. Ada 2. Menurut AHA direkomendasikan 2,3 gram atau 1 sendok teh setiap hari yang seharusnya. Dan menurut WHO juga sama, sekitar 1 sendok teh per hari. Tubuh kita ini diatur cairannya oleh si natrium itu. Jadi si natrium itu gunanya untuk menyeimbangkan atau menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Tapi kalau terlalu sedikit ini juga bahaya. Bahayanya itu aktivitas otak itu bisa terganggu karena si darah itu tidak diikat atau cairan dalam darah itu kurang menjadi retensi cairan. Lalu akan mudah letih, lesu. Nah, ini kalau kita perhatikan sudah terjadi di keluarga kita ya. Nenek yang awalnya itu masuk rumah sakit karena kandungan garamnya kurang. Karena itu bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, koma, bahkan hingga kematian. Lalu terlalu banyak juga bahaya. Bahayanya apa? Bisa menyebabkan penyakit jantung karena si jantung ini akan lebih keras kerjanya itu untuk memompa darah. Lalu dia juga bisa menyebabkan penyakit ginjal, hipertensi, dan autoimun juga bisa diserang. Dan kelebihan garam bisa menyebabkan obesitas. Nah, tapi tidak usah takut. Ada hal ataupun ada perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko hipertensi. Yang pertama itu konsumsi garamnya harus dikontrol. Seperti yang tadi disampaikan, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Dan melakukan aktivitas fisik yang teratur seperti jalan kaki, olahraga 30 menit. Ya, kira-kira di sini dikatakan tadi 5 kali per minggu. Lalu yang berikutnya tidak merokok atau menghindari asap rokok. Kemudian diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, menghindari minum alkohol, maka akan bebas dari hipertensi. Nah, yang dari beberapa yang udah sampaikan, mungkin yang paling condong di keluarga kita itu ialah konsumsi garam yang berlebihan. Tapi kita sudah tahu tadi bahwa kalau kurang juga ataupun terlalu sedikit berbahaya, kalau lebih juga berbahaya. Tapi yang kita harus ubah di keluarga kita bahwa jangan terlalu banyak konsumsi garam, karena itu akan berisiko terhadap penyakit seperti kardiovaskular, itu hipertensi atau jantung, bisa berpengaruh ke ginjal juga. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau kita kan sudah dekat dengan garam, lidah ini kan sudah fasih dengan garam. Kalau makan dikit kurang garam aja sudah terasa nggak enak. Bagaimana kita boleh mengatasi itu? Memang untuk mengubah pola kebiasaan itu sulit, tapi kita akan mulai step by step. Kenapa? Seperti contoh Yusuf, kalau garamnya sudah kalau aku masak menurut saya udah tepat, tapi Yusuf selalu komentar kurang, selalu berkata enggak, kurang asin, begitu kan? Nah itu, jadi untuk hal itu kita akan
mulai dari sekarang kita akan coba kurangi sedikit demi sedikit. Mau nggak kita komitmen untuk berusaha mencoba mengurangi kadar garam? Mau dong. Pasti mau. Oke, jadi jangan ada komentar Iya, nanti. iya. Tapi jangan lapor. Jangan langsung Habis dah. Iya, tidak. Sedikit tambah lambat laun. Karena lidah ini pun kan kalau dia langsung apa? Hah? Langsung dia garam juga kan nggak enak juga kan. Jadi biarlah lambat laun lah itu. Oke. Lambat laun. Hilang nanti itu. Oke, terima kasih.